Saya melihat generasi sekarang ini generasi cengeng. Dan suasana waktu itu kan demokrasi kita sedang kacau-kacaunya ya. Orang tua yang jadi bos, anaknya yang jadi pegawainya, Bang. Karena kemenangan dan kekalahan itu bukan karena kebenaran dan kesalahan gitu. Baik, malam hari ini kita kedatangan salah satu tokoh muda Provinsi Jambi, yaitu beliau nama lengkapnya Bang Hasan Mabruri atau yang kerap disapa Bang Bohok ya, Bang, ya. Bohong. Ini perlu saya berterima kasih lah sebelumnya, Bang, alhamdulillah bisa datang ke tempat yang sederhana ini, Bang, dan semoga dengan harapan yang lebihnya, apapun pembicaraan kita pada malam hari ini bisa membawa manfaat ataupun membawa dampak pada teman-teman ataupun rekan-rekan yang lainnya, Bang. Mungkin agak santai lah, Bang, ya, Santai jangan ya. terlalu kaku nian, Ya. jangan terlalu formal nian gitu, Bang. Karena konsepnya juga tidak terlalu yang formal-formal banget. Nah, sebelumnya, Bang, mungkin sedikit boleh memperkenalkan lah, Abang nih latar belakangnya dari mana sebelumnya gitu kan, secara historisnya gimana. Terus saya dengar kan alhamdulillah Abang juga maju nih di salah satu kontestasi politik caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi, Bang, ya. Dari Partai Amanat Nasional, Bang, ya. Nasional. Wah, siap. Sesuai dengan jaketnya, Bang. Warna biru ya. Iya, biru putih, Bang, ya. Nah, mungkin boleh sedikit cerita lah nih, Bang, kira-kira dari perjalanan nih. Kalau saya sedikit menelaah historis Abang kan banyak, apa namanya nih, jejak-jejak Abang dari yang terbaru saya lihat nih kan kemarin telah melaksanakan pelantikan IKPMI, Oh, Bang, siap. ya. Yang terakhir nih baru-baru Nah, ya. kemarin. Terus juga, Abang juga salah satu ketua majelis pengurus cabang PMII Kota Jambi, ya kan. Ada juga Abang selaku sekretaris DPD KNPI, Bang, ya, kalau boleh tahu. KNPI Mantan Provinsi ya. Jambi, Provinsi. pengurus wilayah Ansor, ISNU, sampai ketua POTSI juga, Bang, ya. Ya, Nah, ini kan provinsi. cukup luar biasa banyak nih, Bang. Tentu banyak cerita-cerita ataupun, apa namanya nih, perjalanan-perjalanan yang mungkin bisa diceritain sama teman-teman ataupun kita share-lah di sini, Bang, gimana bagusnya dan baiknya. Terima kasih, Mhm. eee, sahabat Rangga. Saya bingung juga harus memulai cerita dari mana ya, Nah. karena apa namanya, saya ini merasa belum menjadi figur yang istimewa, belum menjadi figur yang bisa membanggakan, tapi kalau ditanya misalkan dari mana saya berasal, memang, saya ini berasal dari kelompok sosial ya, kaum sosial ya. Karena, saya memang kuliah, ketika saya kuliah itu memang waktu itu eranya era reformasi. Oh, siap. Saya masuk kampus itu di tahun 98 dan ketika itu memang reformasi itu sedang bergulir. Situasi waktu itulah yang membentuk saya sampai hari ini. Memang lahir dari, apa namanya, suasana Cukup chaos lah pada saat itu, Bang, ya. peralihan ya, mungkin Bener, peralihan dari dari Orde rezim Baru, Orde Orde Lama ke Baru Orde ke Orde rezim Baru, ke reformasi. reformasi. Dan suasana waktu itu kan demokrasi kita sedang kacau-kacaunya kan, Bener bener. sedang kacau-kacaunya dan memang, saya lahir dalam situasi yang seperti itu. Nah, terkait dengan perjalanan sendiri ya, saya kuliah, waktu itu sambil kuliah kerjaannya itu ya nggak pernah masuk kampus waktu itu. Saya lebih banyak di lapangan, Siap. bahkan hampir 80% menghabiskan waktu semasa kuliah itu di lapangan. Di lapangan bukan hanya di jalanan, tapi juga masuknya ke kampung-kampung. Oh, Saya melakukan advokasi, eee, pada kelompok-kelompok petani yang waktu itu banyak sekali konflik lahan dengan korporasi. Perusahaan-perusahaan besar di Jambi, perusahaan-perusahaan perkebunan seperti melakukan advokasi mendampingi petani di Tunggalulu, mhm, kemudian di Merlung, di Batanghari, di Sarolangun dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena waktu itu memang banyak sekali konflik ya, siap. konflik penyerobotan lahan dalam tanda kutip, lahan adat, lahan ulayat milik masyarakat itu yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar.
reformasi bergulir memang kemudian muncul perlawanan-perlawanan dari masyarakat Mmm, bagaimana lahan-lahan itu tidak dikuasai seluruhnya oleh korporasi, tapi ada juga hak-hak masyarakat yang harus diperhatikan gitu. siap siap. Masyarakat yang berada di sekitar perkebunan terutama, karena mereka tinggal di sana sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, Mhm, bahkan ada yang ratusan tahun kampung itu, iya Bang, tapi kemudian tiba perusahaan yang mengklaim menguasai lahan dengan jumlah luas, ya tentu masyarakat menjadi terpinggirkan gitu. Nah, waktu itu memang kita muncul dalam proses itu, kemudian kita mendampingi masyarakat untuk melakukan perlawanan dan alhamdulillah memang gerakannya waktu itu cukup masif, sehingga banyak sekali hak-hak masyarakat yang akhirnya dapat, eee, direalisasikan gitu. Yang tadinya perusahaan secara dominan menguasai heeh, lahan itu, menguasai kawasan itu secara perlahan juga bisa, dimiliki juga oleh siap. masyarakat. Berarti Abang aktif dan masif dalam terjunlah ketika ada problematika wabil khususnya di, sengketa lahan gitu. Banyak sekali, bahkan sampai ke orang mau eksekusi ruko pun, Mhm. kita ikut juga mendampingi pemilih itu misalkan, karena Oh, mengawal lah Bang. mengawal, kita pernah menggagalkan eksekusi ruko dan sebagainya, dia banyak sekali hal gitu. Mendampingi masyarakat membela pasar misalkan, masyarakat para pedagang yang lahannya juga waktu itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu kita bela ya, semuanya untuk kepentingan yang Masyarakat. bersifat orang banyak Iya, gitu ya, siap siap. bersifat orang banyak itu yang banyak kita lakukan ketika waktu itu. Menarik nih Bang, berarti, perjalanan Abang yang dimulai dari perkuliahan saja udah sangat jauh nih Bang. Kalau boleh Mhm. tahu, Abang dari berarti YIN Bang pada saat itu Bang? Waktu itu saya kuliah di IAIN namanya, YIN? IAIN, fakultasnya waktu itu Fakultas Usuluddin, Oh, siap siap jurusannya siap. itu jurusan dakwah. Oh, iya Nah, iya iya. yang harusnya kan hari ini alumni Fakultas Usuluddin jurusan dakwah itu hari ini itu banyak yang jadi penghulu, Ah, yang jadi penyuluh, jadi mhm, KUA, heeh, bener, ya kan. Nah, yang lebih tapi memang saya sendiri nggak tahu bisa terlempar ke dunia lain gitu, bisa nah, terlempar ke dunia lain karena memang ya nggak tahu lah, karena memang saya ini bukan orang akademik, siap. bukan orang yang pintar di kampus, bahkan saya kuliah itu sangat lama sekali, kurang lebih 7 tahun. Kalau tidak didorong oleh senior-senior, dosen-dosen itu nggak bisa lagi tamat, nggak mungkin gitu. Wah, siap. Tapi memang, banyak sekali senior yang mendorong, yang mendongkrak sehingga bisa Selesai. menamatkan kuliah di S1 gitu di Siap siap. IAIN SNM. Berarti dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun Bang? Kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun berarti memang Abang fokus di masyarakat, fokus dengan advokasi. Berarti bisa dibilang Abang nih termasuk salah satu orang yang memperjuangkan ini Bang, bisa dibilang nih aktivis 98 lah kurang lebih Bang ya? Mungkin Oh bisa iya, seperti itu. walaupun perjuangan Abang kan tidak sampai ke pusat gitu kan, tentu Sampai kan juga sampai juga Bang? sampai juga. Oh, berarti sampai pergi ke Jakarta gitu Bang? Sampai pergi ke Jakarta karena Heeh. memang waktu itu kan baru mulai-mulai masuk kampus itu. Oh. Biasalah diajak-ajak Iya 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 senior, Bang, siap siap dikere-kere siap. senior gitu kan. Ya yang namanya kena pentungan polisi itu udah biasa waktu itu. Siap. Masuk penjaro itu saya 3 kali masuk penjaro. Kalau bahasa Jambinya itu kan, 3 kali masuk penjaro, ya gara-gara demo gitu semuanya. Gara-gara demonstrasi Bang Pernah ya? dikurung 2 malam, pernah dikurung 1 malam, dan pernah dikurung 3 jam di penjaro. Luar biasa. Dan alhamdulillah luar biasa nikmatnya menjadi seorang aktivis sosial itu kalau belum pernah dipenjara karena memperjuangkan kepentingan orang banyak jangan ngaku aktivis lah gitu. Asik. Ini untuk para-para aktivis yang belum masuk penjara, jangan bilang aktivis sebelum masuk Iya, penjara berarti Bang ya? kalau belum pernah dikejar polisi, Heeh. apalagi belum pernah ditangkap, ya sekuat apapun suaranya, selantang apapun megang toa, ya jangan ngaku aktivis lah. Wih, siap 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 nih, salah satu tamparan nih Bang untuk Ah, rekan-rekan yang masih bisa dibilang aktif di dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, yang ya, melabeli mungkin dirinya menjadi aktivis nih, kalau belum sampai ke titik Abang kayaknya belum bisa belum. dibilang jadi Bukan aktivis sampai nih ke Bang. titik saya gitu, tapi artinya, eee, ya kalau hanya sekadar berdiri, Heeh. kemudian megang toa, teriak-teriak dengan bahasa-bahasa macam-macam, tapi ketika misalkan dibenturkan dikit oleh kepentingan penguasa dan lain sebagainya sudah mundur, ya jangan aktivis lah. Siap, iya bener bener. Di-lobi dikit sudah kendor gitu kan. Iya 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 Bang. Nah menarik ini Bang dari perjalanan Abang kan, dari perkuliahan sampai Abang alhamdulillah juga
udah selesai S2-nya Bang ya di Palembang Alhamdulillah ya. juga. Sampai sekarang nih Abang menggiati, apa namanya nih, kegiatan yang memang bentuknya nilai-nilai sosial Bang. Sampai di mana Abang punya niat hajat nih, Mhm. mencalonkan diri Abang, calon dewan dari Dapil Kota Jambi gitu Bang. Apa sih Bang yang membuat Abang tuh pengen ataupun punya niat hajat Abang kok bisa mau mencalonkan diri gitu, dan bisa sampai kok waktu itu kan saya pernah lihat juga Bang, dinamik-dinamik, intrik-intrik politik Abang ini kan sangat luar biasa Bang. Mhm. Tentu banyak perjalanan ataupun, dinamika yang Abang lalui sampai di titik ini dan Abang memantapkan diri untuk maju menjadi calon dewan dari Dapil Kota Jambi Bang. Nah tentu kalau boleh saya sedikit bertanya Bang, apa sih Bang niat hajat Abang? Kok bisa sampai memantapkan diri Abang di awal? Saya ini kan lahir mulai memahami dunia ini kan memang di dunia alam ketika reformasi gitu. Hmm, Kemudian keseharian saya memang dari dulu banyak berkecimpung di dunia sosial. oke, Nah, karena terlalu banyak mungkin berkecimpung dengan dunia sosial, sehingga memang akhirnya terseret untuk masuk ke dunia politik. Karena sebetulnya dunia sosial dan dunia politik itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu, bener ya kan? bener bener, Bicara sosial ya bicara politik. politik, Kenapa? Apapun kebijakan politik akan berdampak kepada sosial gitu. betul. Di kampus saya kan dibikinnya ilmu sosial dan ilmu politik di kampus Betul, Bang. eksklusif gitu. Nah, karena terlalu banyak berkecimpung di dunia sosial, berhubungan dengan orang banyak dan sebagainya, akhirnya menyeret untuk masuk ke dunia politik. Nah, ketika sudah masuk ke dunia politik, sekali lagi sama dengan aktivis tadi kan, Heeh, tidak cukup kita hanya berbicara tentang teori, tidak cukup hanya berbicara tentang menyuarakan secara teori gitu, tapi betul kan kita butuh praktek yang nyata gitu. Contoh kan begini, orang melihat DPR itu banyak sekali yang apatis, banyak sekali yang melihat DPR itu negatif. betul, Bang, Padahal lembaga DPR itu sebuah lembaga yang menentukan nasib orang banyak, sebuah lembaga yang, cukup menentukan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah untuk masyarakat luas gitu. betul. Nah, saya tidak mengatakan bahwa seluruh anggota DPR itu tidak berpikir tentang orang banyak, tapi mungkin selama ini kan ada oknum-oknum. Betul. Nah, sebagai orang yang selama ini berkecimpung di dunia sosial, saya berpikir kenapa sih tidak berusaha untuk masuk ke dalam gitu. Karena mungkin, saya juga tidak mengatakan bahwa saya ini akan jauh lebih baik dari yang sudah ada selama ini gitu. Mhm, Tapi setidaknya saya berpikir bahwa, sebuah kebijakan itu sekecil apapun yang nanti bisa saya lakukan untuk masyarakat, tentu saya bahkan berpikir, mendorong sebuah kebijakan yang bermanfaat itu gitu. Karena DPR lembaga DPR itu cukup penting kan dalam betul. pemerintahan. Nah, itu yang mendorong karena saya ini kan juga orang orang kampung gitu. Saya ini orang kampung yang, ketika dulu memulai sekolah itu mengawalinya dengan cukup sulit, beda dengan kondisi sekarang. Saya pernah jalan kaki itu 3 hari 2 malam untuk hanya bersekolah gitu, ya kan. Itu lebih kurang tahun, 85 sampai tahun 90-an lah gitu. Itu di SMP atau SD, Bang? Itu waktu itu masih SD, SD masih, waktu Bang? itu masih SD. Jadi orang-orang kampung saya itu kalau era 90-an ke bawah, saya kan Merangin, Iya, Bang. diangkat. Mhm, Nah, kalau dia mau ke Kota Bangko itu, hampir setengah perjalanan waktu itu masih jalan kaki karena tidak ada kendaraan roda 4 gitu. Roda 2 pun 1, tidak 2. bisa itu, apalagi roda 4. Jadi memang perjuangan-perjuangan orang-orang tua kami di sana dulu, termasuk sampai ke saya ini, itu masih merasakan yang namanya perjuangan berat untuk sekolah gitu. Harus berjalan kaki dan lain sebagainya. Jadi, saya berpikir dari potret hidup yang saya jalani itu banyak hal yang saya pikir, mungkin nanti ketika Allah izinkan menjadi anggota DPR, mungkin Amin bisa amin saya amin. perjuangkan, eee, melalui itu gitu. Siap siap. Saya bisa Legasi-legasi, pengawasan dan lain segala macam. ya dari segi pengawasannya, kemudian dari segi membuat aturannya Mhm, gitu kan, kemudian dari segi nanti menetapkan anggaran yang diajukan bener, oleh eksekutif gitu. Saya berpikir kan, ini penting gitu, penting anggaran itu anggaran yang betul-betul berpihak dalam kepentingan orang banyak. Saya kira seluruh program yang dibuat oleh pemerintah itu baik, betul. tapi tentu ada skala prioritas Siap. misalkan. Skala prioritas itu ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau di Kota Jambi ini kan
berbeda dengan kabupaten kota. Di Heeh. kota Jambi ini sudah orang sudah tidak berbicara jalan berlumpur, orang sudah tidak berbicara jalan yang berlobang besar gitu, Nah, ya betul kan. tuh, Tapi di kampung-kampung orang masih berbicara itu. Nah, isu di kota Jambi tentu berbeda dengan di di kabupaten kabupaten, kota. betul betul. Isunya sangat berbeda sekali. Di kota Jambi ini orang berbicara tentang kemacetan. Betul. Kenapa kemacetan terjadi? Karena jumlah produksi kendaraan itu tidak imbang dengan infrastruktur yang tersedia misalkan. Itu juga, menjadi masalah di Iya, Bang. perkotaan. Belum lagi sampah, terus kalau sudah musim hujan kan masuknya banjir, Bang. Ya, Itulah kalau kan tentu banyak nih, Bang, pusat-pusat perhatian yang mungkin, Abang yang lebih inilah familiar karena Abang memilih dari dapil kota Jambi, pasti banyak permasalahan-permasalahan yang masih banyak belum terselesaikan, Bang, dari sebelum-sebelumnya, kan gitu dah, Bang. Nah, apalagi, Bang, yang menarik nih, Bang, mohon maaf, kalau kita lihat nih, Bang, yang kadang kita mungkin abang-abang, saya pun merasakan, Bang, yang paling sering itu terjadi yang kadang riskan, mohon maaf nih anak-anak di bawah umur yang ngamen, yang jualan dan notabene itu jualannya sampai malam. Ada yang anak-anak jalanan lah yang bisa kita bilang dan itu, Bang, hampir rata di seluruh kota Jambi itu ada, Bang, wabil khusus di daerah Sipin, Kota Baru, Telanai dan sekitarnya, pusat-pusat keramaian pasti ada tuh, Bang. Nah, menurut Abang nih, Bang, ketika melihat, situasi dan kondisi yang seperti itu gitu, apa sih, Bang, hal-hal yang bisa kita tanggulangin ataupun hal-hal yang bisa kita atasin lah, ketika mungkin Abang nanti suatu saat insyaallah Abang bisa mempunyai suatu hak ataupun kebijakan-kebijakan tertentu. Menurut Abang, apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan hal itu? eee, jadi dalam kehidupan kita apalagi sebuah kota yang berkembang Hmm, misalkan, masalah itu tidak akan pernah berhenti. Siapapun pemimpinnya masalah itu akan terus ada. Saya tidak setuju ada, stigma yang mengatakan, "Oh, saya akan menyelesaikan masalah, saya akan mengakhiri masalah yang ada." Itu tidak mungkin. Karena selama kita masih hidup, itu problematika sosial itu akan terus pasti. muncul. Selesai satu persoalan akan muncul persoalan lain, kan sudah. Betul betul. Tetapi, sebuah pemerintahan itu, sebuah kebijakan itu yang harus kita pikirkan adalah mengurai setiap persoalan, memperkecil setiap masalah, memperkecil dampak setiap masalah, itu yang hanya bisa. Kenapa saya bilang, nggak mungkin kita menghilangkan masalah itu nggak mungkin gitu, selama hidup kita ini ada gitu. Mhm, Dalam rumah tangga kita aja masalah itu muncul setiap hari. betul Setidaknya kita memiliki sampah di rumah setiap hari itu masalah betul. loh, Iya betul betul, Bang. ya kan? Setidaknya misalkan, kita akan kehabisan gas 1 bulan sekali di rumah Hmm, itu masalah. betul. Artinya selama proses hidupnya bergulir, masalah itu akan bergulir terus. Nah, tinggal lagi kita mengurai persoalan-persoalan, masalah-masalah yang memiliki dampak luas terhadap, kehidupan sosial masyarakat. Siap siap. Nah, berkaitan dengan, apa namanya, pengamen Iya, yang melibatkan anak kecil dan lain sebagainya, memang hampir seluruh kota pun seperti itu. Tidak hanya di Jambi, seluruh kota seperti itu. Tetapi saya pernah berpikir bahwa itu menjadi tanggung jawab pemerintah, ya kan. Di manapun kota yang berkembang, di situ ada orang kaya, di situ ada orang yang menengah, dan pasti di dalamnya akan ada orang yang kekurangan. Nah, menghadapi orang yang, kekurangan ini, itulah pemerintah harus hadir. Ya kan kadang-kadang ini kan persoalan SDM, lagi-lagi pada betul. persoalan SDM. Anak-anak kecil yang di lampu merah itu ternyata saya pernah tanya, "Kamu masih sekolah?" "Masih, Pak." "Kamu masih punya ibu?" "Masih." "Kamu masih punya bapak?" "Masih." "Terus kok malam-malam minta uang di sini?" "Disuruh ibu saya." Nah, ini kan persoalan SDM gitu. Bener. Banyak sekali ya karena SDM mungkin karena ketersediaan lapangan kerja akhirnya orang tua ada yang rela mengeksploitasi tenaga anaknya untuk mendapatkan membantu ekonomi keluarga. Nah, ini memang, persoalannya saya pikir harus diminimalisir kan. Ya meminimalisir itu harus pemerintah kan harus mampu menghadirkan program-program yang memang bersentuhan langsung di kelompok tersebut. Nah, cuman kadang-kadang memang kembali lagi saya bilang tadi ke SDM, kelemahan masyarakat kita ini kadang
dibantu pemerintah, tidak digunakan secara benar gitu. Ini juga masalah sosial gitu, Betul. ini masalah sosial. Programnya udah baik, Udah baik, ketika sudah didistribusiin dengan baik, heeh, di bawah nggak digunain betul. dengan baik gitu Saya kan. nemukan misalkan Heeh, ada program Pak Gubernur itu usaha kreatif milenial misalnya. iya Bang. Milenialnya dikasih bantuan, tiba-tiba beli motor baru atau beli Iya. HP baru, ya kan. Nah Banyak tuh Bang, banyak yang ini terjadi kan tuh. persoalan SDM juga, persoalan mental kita kan, Bener, persoalan mental kita. Kadang-kadang ya bagus programnya, tapi yang, menjalankan dan yang menerima di bawah ini tidak siap juga tidak akan efektif. betul betul. Nah, saya pikir merumuskan ini menjadi hal yang penting, Siap. terkait anak-anak kecil yang memang, eee, tidak banyak ya, mungkin ada lah ya yang Heeh, menghabiskan waktu di jalan sampai tengah malam. Ini saya pikir harus menjadi perhatian serius gitu. siap. Setidaknya ya kita gali, sementara ini persoalan yang saya dapat gali itu memang ya karena SDM si orang tua ini yang memang masih sangat rendah, ya kan ya, apapun rumusnya, sesusah apapun di rumah dalam tanda kutip, orang tua masih sehat ya janganlah gitu Bener loh, jangan melepas anak, menelantarkan anak seperti itu. Sementara usia mereka itu usia untuk belajar, bener, usia untuk untuk bermain, bermain. ya Masih kan, kecil-kecil loh Bang, masih kadang masih kecil-kecil. SD, bukan yang kayak SMP, SMA, malahan yang Ya, lebih identik tuh yang anak-anak SD yang gitu Bang. kadang-kadang itu mohon maaf, yang saya lihat, ya bukan hanya persoalan misalkan lapangan pekerjaan yang tidak ada, Mhm, ini persoalan lapangan kerjaan itu kan kalau tidak bisa kerja sama orang ya ciptakan kerja gitu. betul Ini kan sangat memungkinkan betul untuk Bang, lingkungan kita, kerja apapun lah gitu, mhm. yang baik itu, masih sangat memungkinkan. Nah kadang-kadang ya saya lihat sih, ada juga sebagian mungkin orang tuanya malas, orang tuanya masih sehat, dia enak-enakan di rumah, anaknya disuruh kerja, Iya padahal anaknya bener bisa tuh. nggak, ya kan? Seakan-akan orang tua yang jadi bos, anaknya yang jadi pegawainya Bang. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Saya coba, bukan penelitian sih, tapi saya coba tanya-tanya lah ke mereka di beberapa titik lampu merah. Mhm, Rata-rata mereka masih punya orang tua. siap. Usia orang tuanya ya relatif masih memungkinkan untuk kerja, artinya produktif, Dan berarti bisa dibilang mereka sebenarnya nggak terlantar Bang, nggak terlantar nggak terlantar nggak loh. terlantar. Siap siap siap. Saya cek, boleh cek di lampu merah Heeh Kota heeh, Jambi, tanya anak satu-satu. Mereka punya tempat tinggal, heeh. mereka masih punya orang orang tua rata-rata. Iya, siap siap. Inilah mungkin jadi salah satu PR lah untuk sama-sama ya Bang, Ya, untuk teman-teman ataupun orang-orang yang mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu, menjadi PR bersama lah Bang. Karena kalau kita melihat Bang, Jambi yang masih berkembang saja sudah sebanyak ini, apalagi mungkin the next Jambi bakal menjadi salah satu kota yang maju, provinsi yang lebih besar lagi, tentu orang-orang seperti seperti itu pasti lebih banyak lagi, kan gitu lah Bang. Itu sedikit pembahasan yang terkait ini Bang ya. Saya penasaran nih Bang, mohon izin, kok Abang ini kan salah satu ketua POTSI juga nih, Bang. ya, Nih saya bingung nih, Bang, kok bisa sampai ke ketua POTSI nih, Bang, ketua dayung apa nih, Bang, olahraga dayung, Bang, ya. olahraga Kok dayung. bisa sampai apa nih, kok bisa sampai melencong ke sana gitu nah, Bang. Oh, Ini kan Abang kalau saya lihat kan track record Abang ini salah satu pegiat aktivis nih, Bang, kan ya. sampai ke olahraga nih kan suatu hal yang bingung nih, keren nih, Bang, bahwa ini kok bisa sampai ke Ah, cerita POTSI lah nih, Bang. Karena apalagi kemarin kan kemarin mau dibuat yang terakhir nih HUT provinsi ini udah jadi belum, Bang? Katanya sempat diundur kan lantaran sempat banjir. diundur. Itu kemarin tradisional ya? Iya, Itu Bang. memang posisi tidak terlibat aktif gitu, tradisional. Oh, Itu kan olahraga masyarakat ya, iya iya iya. olahraga, hiburan. Oh, berarti bukan yang profesional yang Kalau sifatnya kalau dari KONI POTSI gitu, Bang? itu memang titik fokusnya ke olahraga prestasinya gitu, Oh, oke oke. Atlet-atlet gitu, atlet. Bang. Siap siap siap. Jadi kalau bicara POTSI ya saya pun heran kenapa saya bisa jadi ketua POTSI. Karena memang saya tidak berlatar belakang dari seorang atlet, Heeh. tidak pernah berlatar belakang menjadi seorang pelatih dayung gitu. Jadi memang, Jambi ini sebenarnya potensi atlet dayung itu luar biasa potensinya. Tapi ini kan muaranya ketika Mhm. PON di Papua tahun 2020 kalau tidak 2020. salah, yang saya dengar waktu itu saya belum jadi ketua, Oke. eee, pemerintah Provinsi Jambi KONI kan menargetkan waktu itu untuk mendulang 5 emas dari cabang olahraga dayung. Heeh. Nah ketika selesai PON, target itu tidak tercapai gitu. Bahkan dari
target 5 emas itu tidak satu pun emas gitu, Oh, dapat medali emas, yang ada itu hanya perak, saya lupa jumlahnya dan perunggu. Nah, ketika selesai PON, atlet kumpul, kemudian, pemerintah, Pak Gubernur ini kecewa lah oke. terhadap prestasi dayung ini. Iya. Nah, waktu itu saya tiba-tiba dihubungi oleh beberapa kelompok yang mencintai olahraga ini, Mhm. diminta untuk menjadi ketua dayung, saya bilang saya nggak punya pengalaman. Iya. Tapi ya karena mereka percaya, mereka mendorong, akhirnya terpilihlah saya secara aklamasi menjadi, ketua dayung. Dan ketika menjadi ketua dayung itu, saya coba pelajari memang ternyata selama ini yang saya lihat Mhm. persoalannya kan di manajemen, Oh, iya. manajemen pengelolaan organisasinya. Bagaimana mengelola manusia ini agar bisa menjadi satu kesatuan untuk prestasi gitu. Nah, ketika saya melihat bahwa persoalan utamanya di manajemen, di manajerial, Mhm. maka itu saya mulai membenahinya dari situ. Dan alhamdulillah, perlahan-lahan prestasi itu mulai muncul. Kejurnas pertama 2022 itu, eee, atlet-atlet dayung Jambi itu berhasil menempati peringkat 3 nasional, di bawah Jawa Barat, DKI, lalu Jambi gitu. Masya Allah. Ketiga Ketiga nasional tuh, Bang, ya? ketiga nasional dan satu Sumatera gitu. Masya Allah. Nah, alhamdulillah waktu itu gitu kan, dan itu mulai, menampakkan prestasi. Ya bagi saya sebagai ketua sih ikut bangga aja gitu, Iya. melihat anak-anak Jambi bisa, berbicara banyak di tingkat level nasional. Bahkan Masya Allah. atlet-atlet kita Jambi ini sudah internasional, Oh. mendapat emas di SEA Games, di Asian Games. Yang terakhir ini kita punya satu atlet putri Heeh. yang memang, sudah menjadi atlet olimpiade. Oke. Olimpiade, dia menjadi atlet Olimpiade Tokyo termuda. Wush. Atlet termuda, Dayung tuh, Bang, ya? bukan, Jadi? seluruh atlet Oh, peserta olimpiade itu oke, oke, kita oke. atlet termudanya waktu itu dari Jambi, dari dan dari Jambi itu dari atlet dayung, namanya Oh, Mutiara. Hari ini, masih berkuliah sekolah, kuliah di Bandung, dia dapat beasiswa dan bahkan sudah jadi pemain iklan TV nasional gitu. wih, siap. Itu Berarti sudah banyak, sudah banyak, anak-anak Jambi wabil khusus yang atlet itu udah go internasional, betul, bahkan bukan bukan nasional lagi bukan skalanya, Bang, ya? nasional Siap, lagi. siap. Dan dalam prapon atau kualifikasi PON di Karawang, bulan November yang lalu, alhamdulillah Jambi berhasil meloloskan kurang lebih 37 nomor untuk PON. Jadi Polsi Jambi meloloskan lebih kurang 37 nomor untuk bisa ikut PON Aceh nanti di bulan September. Tahun ini, Bang, ya? Dan menurut cerita dari teman-teman yang sudah lama dayung ya, PON kali ini mecah rekor Polsi Jambi meloloskan nomor terbanyak gitu, untuk Masya bisa Allah. mengikuti Siap. PON. Itu ceritanya. Jadi ini sebuah kebetulan, betul sebuah kebetulan, dan saya benar-benar tidak terfikir dulu untuk menjadi ketua POSI, ini betul-betul didorong oleh orang, dan ketika sudah terpilih ya saya berusaha menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin gitu, Masya itu Allah. aja. Balik lagi nih sedikit pertanyaan nih, Bang, kalau Abang boleh cerita sedikit, Bang. Ada nggak sih, Bang, titik balik seorang Bang Hasan Mabruri dalam suatu dinamika kehidupan Abang gitu kan? Bisa punya sampai di titik ini kan suatu hal yang luar biasa. Mungkin Abang anggapnya belum biasa-biasa, Bang. Menurut kayak kami-kami nih anak-anak muda yang masih punya proses yang panjang kan tentu lihat Abang nih salah satu tokoh yang bisa banyak menginspirasi lah dan pasti banyak pengen anak-anak muda nih kayak Abang. Ada nggak sih, Bang, titik balik dalam suatu kehidupan Abang yang bisa membuat ataupun acuan dalam diri Abang, "Oh, aku nggak bisa gini terus loh. Aku harus berubah dan aku harus tetap grow dan bertumbuh," gitu, nah, Bang. Kira-kira kalau boleh sedikit nih Abang ceritain gitu kan. Karena tentu banyak teman-teman yang ada di titik itu sekarang, Bang. Ya, Apalagi wabil khusus kayak saya lah nih, Bang. Fase-fase yang bisa dibilang nih kalau anak-anak zaman sekarang nih nyebutnya fase-fase quarter life, Bang. ya. Fase-fase di mana kita kebingungan, nggak tahu arah, pengen ngelakuin apa dan segala macamnya. Pasti tentu Abang pernah mengalami hal-hal yang seperti itu gitu kan, Bang. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih titik balik di dalam diri Abang pada saat momentum itu? Eee, Kehidupan saya ini memang agak unik, menurut saya ya, agak Iya. unik. Kenapa agak unik? Saya tidak pernah mengalami yang namanya down. Kenapa? Saya merasa ya bukan berarti
saya ini punya duit terus gitu, betul. ya kan, sering juga nggak punya duit. Tapi saya betul-betul tidak mengalami yang namanya ketemu fase di mana saya kehilangan semangat Heeh, apa-apa. Saya belum pernah ketemu sampai hari ini. Kehilangan arah, bener insyaallah ya bener, belum pernah ketemu. Kenapa? Saya merasa hidup saya dari dulu flat, datar. mungkin datar mendaki dikit lah, ya Asik. kan. Kenapa? Saya tidak pernah punya pekerjaan yang jelas. Saya tidak pernah, menjadi misalkan pegawai apa segala Heeh, macam. Tapi saya merasa hidup saya ini memang, eee, saya bisa bertahan setidaknya sampai kepada titik ini. Saya banyak sekali mendapatkan hal-hal di luar dugaan dan saya merasa itu dikirimkan Tuhan sebagai sebuah kebaikan untuk saya. Saya banyak sekali dalam hidup saya itu mendapatkan kebaikan dari pertolongan orang. Jadi kebaikan yang datang dalam hidup saya itu banyak sekali saya temui secara tak terduga gitu. mhm, Kan misalkan saya menjalani pekerjaan dalam banyak hal, saya pernah menjadi karyawan perusahaan pertambangan, saya pernah menjadi karyawan perusahaan BUMN, dan seluruh tahapan pekerjaan yang saya jalani dari dulu itu sangat tidak linear dengan latar belakang pendidikan. ini yang menarik Saya nih, tidak Bang. pernah saya tidak pernah jadi, eee, menekuni misalkan Heeh, profesi sebagai penyuluh aturan kan, iya benar, alumni dakwah nih, heeh, atau misalkan menjadi penceramah gitu. heeh. Entah Allah kasih jalan saya yang berbeda dari situasi itu. Dan saya menghadapi seluruh rangkaian ini, itu betul-betul di luar dugaan. Mmm, Saya kerja di beberapa perusahaan tambang, yang semuanya itu datang bukan karena saya memasukkan surat lamaran, tapi ditawari tapi ditawarkan orang. masya Mulai saya di pertambangan itu mulai dari 2000, tidak seperti sekarang rame batu bara kan, iya betul, dulu masih tertib. Mulai 2007, saya pernah kerja di 4 perusahaan tambang batu bara, dan dan alhamdulillah dalam pekerjaan saya di tambang itu, saya, ketika masuk itu langsung punya posisi gitu, dalam masya tanda Allah. kutip "punya jabatan" gitu kan. Siap 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 siap. Dan jabatan itu, ya tentu kalau ada jabatan pasti punya staf lah gitu. Saya banyak sekali menemukan staf itu yang rata-rata staf saya itu nggak ada yang sarjana agama, sarjana sosial Islam itu nggak ada. Staf saya itu sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik pertambangan, saya punya anak buah di situ, Yang notabene lebih linear di bidang lebih itu linear. sebenarnya, Bang, ya? Nah, Siap siap. karena memang saya, cenderung posisi itu rata-rata memang di posisi misalkan di manajer humas dan lain Heeh, sebagainya. Dan saya alhamdulillah berpindah-pindah, perusahaan itu sampai terakhir saya pernah masuk di sebuah BUMN, ya kan, dan mendapatkan pekerjaan itu sama sekali tidak pernah membuat surat lamaran, dan itu pure semua, saya masya diminta oleh orang untuk, masuk ke perusahaan kemudian bekerja. Nah, dari seluruh proses perjalanan hidup yang saya jalani, ada satu hal yang saya juga tidak tahu ini sebuah rahasia Tuhan gitu ya kan, Wah, sini yang sebuah penting nih, rahasia Bang. Tuhan. Perlu di-share nih, Bang. Karena begini, eee, prinsip hidup saya, prinsip hidup ini, saya memang bukan orang baik, tapi saya tidak pernah menolak pekerjaan apapun yang menurut saya baik. Saya tidak pernah menolak permintaan orang untuk membantu selama saya bisa membantu, saya tidak pernah nolak. Saya punya prinsip, ketika saya bisa menggunakan diri dan tenaga saya bisa membantu orang, itu saya bersyukur gitu, itu prinsip. Kenapa? Bayangkan kalau hidup kita ini tidak ada lagi orang yang peduli. Jangankan mau menolong, apa, artinya ketika orang itu tidak lagi butuh bantuan kita, Iya, hidup kita tidak ada artinya. Bayangkan kita berjalan di jalan, kita hidup bertetangga, hidup dalam keluarga, orang cuek dengan kita. dan nggak ada yang peduli gitu. Orang tidak peduli,
Artinya ketika orang butuh dengan kita, bagi saya, berarti kita ini ada sesuatu yang bisa kita abdikan untuk orang. Itu Masya kebanggaan. Ya, itu prinsip. siap siap. Nah, dan betul-betul ketika saya runut kehidupan saya, mulai saya tamat kuliah, Mmm, berkeluarga sampai ke detik ini, saya betul-betul merasakan bahwa, mohon maaf ini, mhm, dalam tanda kutip, saya bisa punya rumah, saya bisa menyekolahkan anak, saya bisa memberi makan keluarga, saya bisa berganti-ganti kendaraan, iya, itu murni karena memang saya mendapatkan kebaikan dari orang, masya ya kan. Betul-betul gitu. Saya selalu mendapatkan kebaikan itu dari arah-arah tak terduga sangat sering sekali gitu, sangat sering sekali. Yang tidak sejalan dengan kehidupan saya, mmm, dengan latar belakang hidup saya, tiba-tiba kebaikan itu yang menyelamatkan kehidupan saya. Jujur banyak sekali gitu. Saya juga tidak tahu itu heeh, apa, bukan karena saya hebat, bukan karena saya hebat, saya bukan orang hebat. Tapi betul-betul saya menyadari bahwa kebaikan-kebaikan yang menghampiri hidup saya ini sangat banyak sekali gitu. Dan kadang-kadang saya sering, mendapatkan kebaikan itu betul-betul di luar dugaan gitu. Saya sering kok nggak punya uang, saya punya keluarga, saya punya anak yang sekolah. Tapi kadang-kadang tiba-tiba saat butuh, tiba-tiba ada aja pertolongan melalui berbagai jalan, melalui berbagai jalan. Saya merasakan itu dalam hidup saya. Luar biasa. Saya tidak tahu juga, sekali lagi saya tidak merasa, saya ini bukan orang hebat, saya tidak pernah bukan pejabat gitu. Saya bukan pejabat. Tapi banyak sekali memang pertolongan-pertolongan yang saya dapatkan itu, dan saya meyakini itu adalah kiriman dari Tuhan melalui orang lain. Kebaikan itu dikirim Allah melalui orang lain ke saya. masya Jadi banyak sekali saya mendapatkan kebaikan itu dari orang-orang. Itu berarti salah satunya Bang, tentu dari prinsip Abang yang di mana Abang ngerasa ketika orang minta tolong kita bantu, apapun itu konsepnya, maksudnya tuh apapun ketika emang Abang bisa bantu, Abang bantu, berarti itu salah satu bisa dibilang investasi jangka panjang lah ya Bang. Prestasi. Dan alhamdulillah dari hal-hal itu tersebut juga Abang mendapatkan jalan dan pintu rezeki dari manapun itu. Saya meyakini itu. Masya Karena siap, sebagai orang yang beragama, Tuhan berjanji, rezeki yang dititipkan oleh kita ketika kita keluarkan itu dia tidak hilang, siap. dan dia akan kembali. Kita keluarkan dengan jalan yang benar, dengan cara yang baik, apalagi kita keluarkan untuk orang lain dan orang lain merasa bermanfaat, Heeh. dia tidak akan pernah hilang. Pasti dia akan kembali. Ah, ini yang keren nih Bang. Tidak akan pernah, jangan jangan mencari tahu dari mana sumbernya, dia Heeh, akan datang, dia akan ketemu. iya merinding nih Bang. Pasti Allah akan kirimkan, percayalah itu. Percaya itu. Allah akan kirimkan itu, dia akan kembali. Nah, kadang-kadang kelemahan kita ini kan terlalu berpikir pragmatis. Betul, Kita melakukan apa, kita dapat dapat apa. apa? Kalau saya, prinsip Heeh, saya jujur, saya merasa bahagia ketika saya bisa menolong orang lain. Dan saya sebagai sebagai hamba, mmm, saya betul-betul orang yang riak sebenarnya. Dan saya betul-betul selalu dalam, kalau saya berhasil melakukan mhm, sesuatu yang menurut saya baik dan itu membawa manfaat untuk orang, iya, saya mengemis ke Tuhan. Saya mengemis ke Tuhan. Saya berbangga hati dengan Tuhan. Di hadapan Allah saya berbangga hati mhm gitu. mhm mhm, Ya, aku puas gitu. Ada bisa rasa bantu, puas bisa untuk, eee, ketika mampu ya, mhm, tidak semua, banyak beban benar hidup benar, orang banyak yang diadukan, saya tidak mampu. Tapi betul, ketika saya mampu itu ada kepuasan gitu. Saya ada kepuasan yang saya selalu dalam hati membatin, "Alhamdulillah ya Allah, aku berbahagia aku bisa membantu. membantu orang." Walaupun manusia tidak tahu, Sya tapi saya betul-betul di hadapan Tuhan, saya takabur di betul hadapan betul, Tuhan tapi, betul betul betul, bukan di hadapan manusia. Saya merasa, "Ah, ini Tuhan, saya melakukan kebaikan," gitu. siap Tapi siap di siap hadapan Tuhan. siap. Waduh, merinding dengarnya Bang, ya semoga Karena saya meyakini ya, komunikasi dengan Tuhan heeh, seperti itu ya, saya meyakini Tuhan itu mendengar. Dan saya tidak pernah berpikir nanti Tuhan akan membalas apa, tapi saya yakin setiap kebaikan yang kita lakukan yang berkaitan dengan manusia mhm, lainnya, Tuhan akan membalas. Saya meyakini itu. keren nih Bang, ya semoga kami semua ataupun wabil khususnya saya pribadi bisa mengamalkan suatu hal yang samalah dengan Abang, Amin, ya amin. kan. Tapi Bang, sedikit tadi Bang, ada apa namanya ini, pembicaraan Abang tentang batu bara nih kan Bang. Abang tadi Hmm, sempat kerja juga kan jadi ya, teringat
batu bara nih, Bang. Apalagi kan fenomena per hari ini, Bang, lagi hangat Ya. diperbincangkan nih, Mmm, tentang kebijakan gubernur kita yang meniadakan ataupun men-stop angkutan batu bara melewati jalan nasional ataupun jalan mmm, umum dan dialihkan ke air sungai, Bang, ya, lewat lewat Batanghari gitu kan, Bang. Nah, ini kan banyak tentu pro kontranya nih, Bang, mmm, apalagi kemarin teman-teman dari sopir batubara sempat melakukan aksi berapa sampai nginep juga kan, Bang, dan sampai melakukan ya tindakan-tindakan yang di luar inilah, di luar kendali lah mungkin ya, Bang, sampai perusakan dan lain segala macamnya. Apalagi nih, Bang, ditambah dengan ya apa namanya, himbauan dari Menteri ESDM kemarin nih, Bang, yang mmm. terbaru untuk menegur ataupun menghimbaulah kepada gubernur untuk apa namanya, ini mempertimbangkan lagi menyetop angkutan batu bara. Ini kan kalau menurut saya pribadi, Bang, menjadi salah satu hal yang klise gitu loh, Bang, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, gitu kan. Jadi ketika pemerintah daerah kita, Pak Gubernur kita yang alhamdulillah saya juga secara pribadi, Bang, menyepakati kebijakan tersebut gitu, nah, Bang. Karena sangat terasa sekali, Bang, berdampak sekali gitu nah, Bang, bukan dalam artian kita tidak memikirkan teman-teman yang menjadi sopir angkutan dan lain segala macamnya, Bang. Kalau Abang, nah, ini kebetulan nih, Bang, posisi kita nih kan, Bang, di daerah Ya, Lingkar nih, Bang. Salah satu, jalan nih yang sering dilalui nih, Bang. Kalau tadi jam-jam segini Abang jalan, itu biasanya macet sudah ya? macet, Bang. Udah nggak bisa lagi, Bang, pasti lama lah paling nggak gitu kan, Bang. Nah, dengan sekarang kan kendaraannya lalu lintasnya lancar dan juga teman-teman wabil khusus kayak di daerah Mandalo, teman-teman mahasiswa yang notabene kuliah di Unja ataupun di UIN itu pasti sangat merasakan sekali, Bang. Perbedaan-perbedaan mereka berjalan dan lain segala macamnya. Nah, tapi ketika ada himbauan dari Menteri SDM ini kan menjadi suatu hal yang, aduh, kok bingung nih ketika pemerintah daerahnya sudah bisa dibilang beliau sudah Mhm. pro terhadap kepentingan masyarakat banyak, tapi ada himbauan dari pemerintah pusat yang di mana mereka lebih menghimbau dan lebih memikirkan lagi gitu kan, berarti bisa dibilang tuh peringatan lah ada Bang, dari pemerintah pusat untuk Pak Gubernur gitu. Menurut pandangan Abang lah, gimana nih Bang menyikapinya gitu? Saya memang lama bekerja di perusahaan batubara, Mhm. mungkin kurang lebih hampir 7 tahun dengan perusahaan-perusahaan yang berganti ya, ada 4 perusahaan gitu. Dan ketika itu masalahnya tidak seperti waktu saat ini. Iya, Nah, dan secara pribadi, saya menyatakan sangat setuju dengan kebijakan yang diambil gubernur hari ini. Kenapa? Undang-undang itu mengatur secara jelas bahwa setiap perusahaan tambang itu dia harus memiliki jalan jalan sendiri, khusus. jalan khusus. Nah, sebenarnya Pak Gubernur ini sudah lama mempertimbangkan banyak hal. Contoh, ini kan ribut-ribut, sudah beberapa tahun ini ribut-ribut masalah jalan Betul batubara. Bang. Dan Pak Gubernur waktu itu kan saya lihat dia Mhm, mempertimbangkan 2 sisi. mhm, Yang pertama dia mempertimbangkan masyarakat, yang kedua dia mempertimbangkan sisi usaha. betul Kenapa? Karena usaha itu juga tidak bisa kita abaikan. Kadang-kadang usaha itu juga menjaga stabilitas ekonomi kita di daerah kan. betul. Nah, dan Pak Gubernur sudah memberikan ruang untuk itu, memberikan waktu ya. Heeh, Kenapa waktu itu diberikan? Agar ekonomi ini tetap berjalan, mhm, usaha pertambangan tetap iya berjalan, karyawannya tetap bisa bekerja, iya. tetapi sembari ini terus berjalan, yuk pengusaha kan diminta Pak Gubernur untuk membuat jalan khusus. Oke. Maka Pak Gubernur waktu itu memberikan deadline kan sampai bulan Desember 2023 Bener Bang, kepada pengusaha itu. bener. Nah persoalannya hari ini kan pengusaha tidak mampu memenuhi itu. Yang dipikirkan perusahaan tambang di Jambi ini hanya berpikir tentang keuntungan karena harga berusaha apa namanya batu bara Batu bara, booming betul. sehingga berlomba melakukan produksi. Mhm, Tapi mhm. mereka tidak memikirkan yang lain. Oh, siap 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 Dan Pak siap. Gubernur saya pikir sudah memikirkan banyak hal, Heeh, membuka jalan alternatif dan lain sebagainya betul. agar kenapa masyarakat bisa lancar, usaha juga tetap bisa berjalan. Iya, Tapi kan faktanya pengusahanya cuek, kan pengusaha mhm, cuek. Sehingga sampai akhir Desember 2023 jalan khusus itu kan tidak terpenuhi, betul Bang, ya kan? Tidak mampu dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha pengusaha-pengusaha batu tambang bara. ini. Nah, makanya akhirnya Pak Gubernur mengambil sikap tegas. Kenapa? Karena kalau ini terus dibiarkan, Mhm,
ini masalah akan semakin besar, betul. konflik sosial akan semakin luas. Dan yang berdampak ya kita memaklumi, memahami dampak mungkin 6 sampai 7.000 sopir, Mhm, dan mungkin beberapa masyarakat pengguna, di sepanjangnya. Tapi ada ratusan ribu masyarakat Jambi yang merasakan dampak lain gitu, betul. ya kan? Mhm, Nah, eee, ini saya pikir sebuah kebijakan yang tepat dan yang terpenting hari ini kan bagaimana pengusaha itu yang peduli, ini jalan ya bikin jalan sendiri iya gitu, duit mereka ada kok, iya. kalau nggak ada duit nggak mungkin mereka mau produksi terus-menerus gitu. Masalahnya ini kan pengusahanya nakal-nakal, Betul, Bang. tidak mau menyisihkan sedikit hasil usahanya untuk membangun fasilitas jalan. Ada pengusaha yang ini mau, pengusaha ini nggak mau. Sehingga kenapa? Yang 3 mau, Heeh, 2 nggak mau, ya yang 3 ini jadi ikutan nggak mau gitu iya lah, iya. kan ini persoalannya gitu. Karena sama-sama pengusaha sebenarnya, Bang, Iya, ya? Iya iya. kesadaran dari pengusaha itu yang kurang gitu. Oke, Kesadaran dari pengusahanya itu yang kurang. Saya pikir sudah benar hari ini kita harus mendukung Pak Gubernur sampai kapan pun gitu. betul, Dan kita mendukung Pak Gubernur mengabaikan himbauan dari menteri. kementerian gitu. Saya mah harus mendukung itu gitu kan. Terus sekarang kan enak nih nyaman di jalanan. Ah, bener, Bang. Ada lagi macet, kampus-kampus di Mandalo itu teman-teman kuliah pas-pasan bisa lancar. Bener, Tingkat Bang. kecelakaan pun turun drastis gitu. Betul, Bang. Betul. Nah, saya pikir seluruh kita, seluruh mahasiswa, seluruh kelompok masyarakat harus mendukung kebijakan ini. Siap. Kebijakan yang memang diambil untuk kita Heeh dengan heeh. berbagai risiko loh Pak Gubernur mengambil kebijakan Betul itu. Nah, jangan kita hanya berteriak ketika kebijakan itu belum diambil, mhm, ketika sudah diambil, ketika ada gangguan ya kita harus juga harus berteriak siap gitu loh. siap siap. Jangan hanya diam Mhm, gitu kan. Nah, karena ini betul-betul kepentingan kita orang banyak. iya, bener bener. Nah, terkait dengan sopir ya saya pikir tentu ini menjadi perhatian, itu Siap. kan menjadi perhatian. Oh kata Pak Gubernur kan, kan masih ada kalau hari ini batu bara lewat sungai, Heeh, kan masih ada ngangkut dari tambang ke ke stok pelabuhan. pelabuhan-pelabuhan. Melintasi jalan nasional tapi kan tidak banyak. Siap siap. Sehingga usaha tetap berjalan, Mhm para sopir tetap bisa bekerja, mhm. jalan juga lancar. Sembari itu menunggu untuk jalan khusus Jalan khusus realisasi tadi. gitu, Bang, ya. Kan, artinya kita memahami para sopir juga pahami orang lain gitu, Wah, iya itu yang ya kan. betul tuh, Bang. Ya bayangkan, kadang-kadang kan sopir batu bara ini ketertiban di jalan kurang, Betul. sering ugal-ugalan, Mhm, ya kan diatur kadang-kadang susah. betul. Kita bukan apa-apa, dampaknya itu apalagi misalkan ada orang sakit bawa ambulan, sampai di tengah jalan itu mohon maaf sudah berapa banyak yang meninggal, Mhm, mungkin ajalnya tiba, betul betul. tapi kan pasalnya dia Faktor meninggal ketika antri macet dalam gitu. Siap kemacetan. siap. Nah ini juga harus dipikirkan Betul. oleh teman-teman dari para sopir, dari pengusaha. Jangan hanya berpikir dari untuk kepentingan dapur kita saja, nyawa orang lain juga harus kita pikirkan. Nyawa orang itu jauh lebih penting. Betul betul. Saya kira itu. Dan Kebijakan yang menurut saya ya harus Pak Gubernur ambil ini dengan penuh resiko dan saya berpikir jujur saja Pak Gubernur ini sangat berani mengambil kebijakan ini. berarti dari menteri pun beliau tetap Tetap kekeh kekeh tentang untuk tetap bertahan gitu, kan. Karena pemain batu bara ini kan banyak pemain yang nggak nampak, nggak kelihatan. betul, Bang. Dan ada kekuatan-kekuatan di belakang itu yang luar biasa gitu, ya kan. Dan mereka harus dihajar oleh masyarakat gitu. Siap siap siap. Jangan jangan kasih ampun, ya kan. Agar mereka sampai kalau perlu nanti ya mereka harus bikin jalan khusus itu gitu. Kalau sudah ada jalan khusus kan enak, usaha Betul, tetap bisa berjalan, masyarakat umum tidak tidak terganggu. terganggu. Siap siap siap. Oke, Bang, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih dari Rangga, Bang, terkait tadi kan sudah kita berbicara sedikit fenomena, yang ada di Provinsi Jambi nih, Bang. Sedikitlah, Bang, berbicara tentang kontestasi politik tahun 2024. Nah, ini kan yang lagi asik nih, Bang, tentang pilpresnya nih, Bang, 01, 02, dan 03 gitu kan, Bang. Kalau boleh tahu nih, Bang, Abang sudah ada pilihannya nggak, Bang? Hmm, Oh, sudah, itu sudah siap siap. Nomor berapa kalau boleh tahu? rahasia lah. Oh, iya iya Karena iya. pemilunya kan bebas, rahasia dan umum. Oke. Siapa tahu kan, Bang, Abang kan salah satu kandidat calon legislatif gitu kan, Hmm. siapa tahu Abang menjadi salah satu tim sukses ataupun ini kan, mendukung salah satu paslon tertentu gitu kan. Nah tentu sudah, Tentu sudah ada, tentu Bang, ya? sudah. Siap siap siap. Tapi tetap masih dirahasiakan, Bang, ya? Sebagai orang yang hidup dalam negara demokrasi ya Oke. kita harus berani menentukan sikap
menurut kita harus kita putuskan, ya harus kita putuskan, harus berani, Asik. ya kan. Siap Karena siap siap. orang yang seolah-olah mengaku mengerti demokrasi, mengaku mengerti tentang bangsa dan Hmm. negara, ketika dalam proses demokrasinya dia tidak terlibat, Hmm. ya itu bukan orang yang hebat. Siap Orang yang hebat justru orang yang mampu mewarnai demokrasi itu, gitu, siap siap ya kan. siap. Kalau anti dengan demokrasi, ada kebijakan yang melenceng yang tidak sesuai menurut kita, ya jangan diprotes. Kalau ndak mau misalkan proses demokrasi ini dicederai oleh orang-orang jahat, ya Heeh. orang-orang yang merasa baik harus terlibat, gitu. Siap 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 siap. Karena ketika kita ingin merubah sesuatu, mau tidak mau kita harus masuk ke dalam sistem itu Ya, tadi, Bang, ya. samalah dengan mahasiswa, ya Hmm. jangan anti dengan partai politik, jangan anti dengan politik, ya kan, itu kan tidak haram. Benar 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 Justru benar. ketika mahasiswa menganggap bahwa ada infrastruktur politik ini yang dianggap kurang, Heeh. mahasiswa harus masuk, ya benahi kalau memang hebat, gitu loh, kan Siap. gitu. Siap siap. Jangan cuman taunya Jangan cuman bersuara dari bersuara luar, dari demo. luar, Siap siap ya siap. kan, tapi ada momentum pemilu, Heeh. justru misalkan dalam tanda kutip oknum mahasiswanya yang berlebihan Hmm. melawan proses-proses demokrasi itu misalkan. Siap siap. Mohon maaf kalau kita berbicara politik uang Hmm. misalkan, saya menemukan itu ada oknum mahasiswa dia menjadi aktor utama misalkan yang menggerakkan politik uang itu, gitu. Kan nggak benar juga kan. Betul betul betul, Ada Bang. protes demokrasi, kualitas demokrasi kita ini salah, rendah, Heeh. apa segala macam gitu. Tapi Anda melakukan pelanggaran-pelanggaran itu Tapi tadi. Anda yang melakukan pengerusakan-pengerusakan itu, Siap siap gitu. siap siap. Jadi tidak sinkron berarti halnya, Tidak Bang, ya? sinkron. Siap siap. Tapi yang menarik nih, Bang, kalau kita lihat sedikit kan, Bang, fenomenanya kan kalau di tahun 2023 sebelum semuanya masif, dan ditetapkanlah calon-calon ini kan, Bang, itu kalau saya lihat tidak terlalu sepanas ini, Bang, dan juga kan harapannya kemarin kan ada beberapa, sudut pandang yang kalau saya lihat sendiri, Bang, 3 calon ini kan harapannya tidak menimbulkan situasi dan kondisi yang sangat panas. Tapi ketika per hari ini sudah ingin masuk ke injury time, sudah masuk ke bulan 2, ini semakin panas, Bang. Kalau saya lihat dari baik itu dari 01, 02 ataupun 03 gitu, Bang. Mereka sudah menunjukkan, apa ya, Bang, intrik-intrik politik yang bisa saya bilang tuh tidak seperti di tahun 2023 Ya, kemarin, Bang, sebelumnya gitu, Bang. Nah, yang jadi problematika, Bang, mohon maaf, saya khawatirnya masyarakat ini tidak bisa menyikapi hal itu dengan dewasa, Bang. Jangan Jangankan ya yang paling sederhana kita ambil sampelnya ginilah, Bang, mungkin di keluarga, dari keluarga kecil lah, beda pilihan 01, 02, 03 bisa ribut, beda pilihan sedikit bisa nggak teguran, itu kan nggak enak gitu kan, Bang. Nah, dan kalau saya lihat di waktu yang sebentar lagi ini, hal itu sudah mulai muncul terjadi, Bang. Mohon maaf nih sampai ada isunya kemarin, Bang, udah ada penolakan penolakan paslon ini datang ke masjid ini sudah nggak boleh, ya kan. Terus ada beberapa tokoh-tokoh yang sampai, berbicara tentang harus, wah, memperjuangkan ini, mengeluarkan darah ini, segala macam. Ini kan sudah banyak nih, Bang, dan ini saya lihat sudah mulai sudah mulai masif, Bang, gerakan ini dibangun itu, Bang. Dan juga terakhir kan ada juga nih, Bang, sampai gerakan-gerakan ya, kayak apa namanya nih, Bang, gerakan-gerakan yang mungkin bisa dibilang mengawali demokrasi gitu kan, ketika nanti terjadi harus dikawal baik-baik, ataupun mungkin bisa terjadi ketika selesai pilpres ataupun pemilu ini, hasil yang tidak sesuai bisa ada gerakan yang lebih masif dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, menurut Abang nih menyikapi hal-hal yang seperti ini gimana lah, Bang? Gitu. Apalagi tentu dengan hal ini kan berbau tentang politik ini kan tidak serta-merta politik ini selalu seperti ini gitu. Tentu dinamis kan kalau kita lihat dari paslon saja yang notabene dulu pemilih 02 bisa jadi pindah ke 01 ya kan, yang dulunya 03 pindah ke 02. Berarti kan hal ini sebenarnya dinamis, sangat dinamis sekali gitu, Bang. Tapi, lagi-lagi, Bang, mohon maaf bukan mungkin kalau kita berbicara SDM mungkin rakyat Indonesia udah banyak yang cerdas lah, Bang, udah banyak yang pintar. Tapi fenomena ini tentu tetap terjadi gitu, Bang, menyikapinya gitu, Bang. Bagaimana sih, kalau menurut Abang sendirilah menyikapi hal-hal yang seperti ini sudut pandang? kalau saya biasa-biasa aja ngelihatnya. Ya karena demokrasi itu memang pertarungan, Siap pertentangan, siap ya siap. kan. Karena kalau hanya satu gitu bukan demokrasi namanya. Siap. Demokrasi itu kan beradu memang, Betul. mengadu gagasan, Ah, mengadu ide, mengadu pendapat. mmm,
bebas Dan berbicara. hari ini saya melihat ya situasinya ya biasa-biasa saja sebagai seorang politik. Hanya saja memang, kita ini kan negara berkembang, Betul. tidak mungkin negara demokrasi itu bisa stabil dalam situasi negara negara berkembang. Kita tahu Amerika itu butuh ratusan tahun untuk Mmm, bisa mencapai titik demokrasi hari ini gitu iya, kan, betul butuh betul. ratusan tahun. Dan, bicara SDM juga secara jujur SDM kita tidak seperti SDM-SDM di negara-negara lain Iya, gitu, ya kan. Yang memang mereka membangun itu sudah sangat lama gitu. Nah, pertarungan-pertarungan hari ini ya menurut saya biasa-biasa saja, selama itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. siap. Nah, yang salah ini kan masuk provokasi-provokasi. Nah, iya, propaganda yang hadir. Ada provokasi-provokasi, propaganda-propaganda yang Mhm, mungkin dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan negara ini maju gitu loh, berkembang, ya oke, kan. siap siap. Ya pertarungan politik itu biasa saja. Mhm, Kelompok A bergabung dengan kelompok B itu ya biasa-biasa saja, selama itu dia digabungkan oleh ide dan gagasan. siap. Terus tujuannya kan membangun bangsa ini. Heeh heeh, Tidak ada kelompok yang kalah bukan berarti dia jelek, betul betul. kelompok yang menang bukan berarti dia baik. Ketika terjadi penggabungan antara yang menang dan kalah, ya itulah demokrasi gitu loh. Itulah demokrasi. Bukanlah yang menang itu orang yang paling benar Betul betul, betul, Bang. dan bukan orang yang kalah itu orang paling salah, Siap siap. ya kan? Karena kemenangan dan kekalahan itu bukan karena kebenaran dan kesalahan gitu loh. Dan menggabungkan kekuatan yang menang dan yang kalah itulah demokrasi. Siap siap. Dan itu, hal yang Hal yang lumrah lah wajar, terjadi dalam dan justru politik itu itu. baik gitu loh, Iya iya ya iya, kan? siap siap siap. Bayangkan kalau pertentangan itu muncul sampai kepada sudah terpilih kita Heeh, masih bertentangan, oke. bagaimana kita bisa membangun gitu? Iya iya, betul betul Karena betul. kadang-kadang ada ide dari yang kalah juga ada ide yang baik, Betul. dan isu ketika itu bisa diadopsi kenapa tidak? Siap siap Jadi ya siap. saya melihatnya biasa-biasa saja, nggak ada yang terlalu mengkhawatirkan kecuali memang, terkait dengan hal-hal yang sifatnya Oke. provokatif, ya kan, memecah belah yang ya itu tinggal masyarakat lah. Siap Kan siap. katanya masyarakat udah pintar, Iya iya. harus bisa memilah lah. Ah, mungkin, itu sudah sedikit panjang lebar lah pembahasan pada hari ini, Bang. Mungkin sedikitlah, Bang, pesan-pesan untuk anak-anak muda mungkin kan, dan juga untuk masyarakat secara luas yang mungkin nanti menyaksikan tayangan ini gitu. Mungkin bisa Abang sampaikan sedikit banyak. Eee, Terkait dengan anak muda saya melihat kan Heeh, generasi kami dengan generasi sekarang kan berbeda. betul. Saya melihat generasi sekarang ini generasi cengeng, As generasi yang menurut saya sih dalam memasuki dunia pertarungan itu mentalnya lemah, ya kan, gampang goyah, mudah heeh, terkontaminasi, gampang galau gitu, ya betul, kan, Bang. gampang galau gitu. Nah, sebagai anak muda Mmm, memang tidak mudah, tapi saya berpikir yang paling penting kita tanamkan dalam diri kita ini adalah pikiran positif. Kita jangan pernah melangkah yang muncul tuh pikiran negatif dulu, harus dimunculkan pikirannya pikiran positif. Ketika itu terus ditanamkan dan itu menjadi sesuatu yang harus dalam diri kita, insya Allah perjalanannya akan positif, ya kan. Kita ini kan terlalu sering melakukan sesuatu berjuang itu sudah berpikir hasil, betul, Bang. ya kan. Kalau aku lakukan ini nanti hasil seperti apa? Ah, nanti aku gagal. Itu kan pikiran-pikiran negatif, itu pikiran tidak penting untuk Betul. seorang anak muda gitu, Mmm, pikiran negatif itu. Munculkan saja pikiran positif. Karena dari pikiran positif itu kita akan melahirkan tindakan yang positif dan insya Allah itu kita akan melakukan hal-hal yang dikatakan baik tadi. Persoalan ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, ya kan, munculkan pikiran positif juga ke Allah, ke Tuhan gitu. Kan kita semua beragama kan. mhm, Buat apa kita sembahyang, puasa, zakat, sholat, mmm. tapi kita nggak percaya sama Tuhan gitu. Ya ngapain gitu loh Betul kan. betul betul betul, Nah Bang. itu, jadi pikiran-pikiran itu yang harus kita satukan dalam diri kita. Siap Apapun tujuannya, berpikirlah positif. Jalani dengan cara yang baik, siap. dengan sungguh-sungguh, dengan serius, insya Allah hasilnya positif. Persoalan tercapai sepenuhnya atau tidak, itu nanti urusan nanti. Tapi diawalilah dengan Yang pikiran-pikiran positif. positif. Oke, terima kasih nih, Bang, sebelumnya, Bang. Alhamdulillah, teman-teman, semoga apapun dari pembahasan, eee, kita malam hari ini, semoga bisa dapat diambil baiknya dan dibuang
Sekian dan terima kasih. Oke, makasih.